Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal, padahal dia berada di dalam kuburnya. Kesatu, orang yang mengajarkan ilmu agama. Kedua, orang yang mengalirkan sungai atau yang mati. Ketiga, orang yang membuat sumur. Keempat, orang yang menanam kurma. Kelima, orang yang membangun masjid. Keenam, orang yang memberi mushaf Al-Quran. Dan ketujuh, orang yang meninggalkan seorang anak yang senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah dia wafat. Kita akan melihat lebih dekat 7 amalan yang di atas yang telah dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mengajarkan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan seseorang mengenal agama dan Robnya. Ilmu yang menjadi petunjuk seorang ke jalan yang lurus, ilmu yang mengenalkan jalan hidayah dan jalan kesesatan. Ilmu yang mengajarkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan seorang ulama yang memberi nasihat kepada umat. Para dai yang ikhlas memberi pencerahan bagi umat. Yang kedua, mengalirkan sungai yang mati. Maksudnya adalah membuat aliran pada sungai yang tertahan airnya agar air tersebut bisa mengalir ke tempat-tempat pemukiman masyarakat sehingga orang lain bisa memanfaatkannya. Betapa besar kebaikan dari amalan yang mulia ini, memudahkan manusia memperoleh air yang merupakan kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan manusia. Ketiga, menggali sumur. Keempat, menanam pohon kurma. Mengapa kurma? Karena kurma adalah pohon yang paling utama dan paling bermanfaat untuk manusia. Barang siapa yang menanam kurma lalu membagikan buahnya kepada kaum muslimin, maka pahalanya akan ia dapatkan dari setiap butir kurma yang dimakan. Dan setiap orang ataupun hewan bisa memperoleh dari buah kurma. Yang kelima, membangun masjid. Masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah. Karena di masjid, nama Allah diagungkan dan ditinggikan. Tempat ditegakkan sholat, ayat-ayat Al-Quran dibacakan, ilmu agama disebarkan, umat Islam berkumpul untuk maslahat agung lainnya. Karena itu, orang yang membangun masjid dia akan memperoleh pahala dari setiap aktivitas kebaikan yang dilakukan di masjid tersebut. Keenam, menghadiahkan mushaf Al-Quran. Menghadiahkan mushaf Al-Quran berarti memberi fasilitas orang lain untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak huruf yang dibaca dalam Al-Quran. Terutama ketika hadiah Al-Quran itu tepat sasaran, benar-benar diberikan kepada mereka yang rajin membaca Al-Quran atau yang menghafalkan Al-Quran. Sangat disayangkan jika Al-Quran yang kita berikan itu salah sasaran. Ketujuh, anak yang soleh. Anak soleh, harta yang paling tidak ternilai. Ketika orang tua mendidik anaknya, maka dia akan mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukan anaknya. Karena
Setiap orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dia akan mendapat pahala selama orang itu mengamalkan ilmunya. Tidak semua orang tua mendapatkan pahala dari amal anaknya, kecuali jika orang tua yang mengajarkan kebaikan atau mengarahkan anak itu untuk belajar kebaikan. Namun beliau jadikan ajakan kebaikan kepada anaknya, bagian dari amal orang tuanya yang tidak akan terputus. Demikian yang saya sampaikan. Semoga menjadi motivasi saudara-saudara dimanapun kalian berada. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Tidak ada pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya, selain daripada akhlak yang mulia. Syukron.